Halo, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan silabus 14 dengan mata kuliah Koperasi dan UMKM. Nah, di sini tidak lupa untuk saya mengenalkan para anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Lu Ketut Arianggarawati dengan nama panggilan Ari, nomor absen 16. Lalu yang kedua yaitu Nimade Dwi Apriastuti dengan nama panggilan Dwi, nomor absen 28. Lalu yang ketiga yaitu Nimade Sri Udayani dengan panggilan Udayani, nomor absen 30. Nah, dengan mata kuliah Koperasi dan UMKM di sini saya akan membahas mengenai permasalahan UKM. Adapun materi-materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama yaitu adanya sifat permasalahan. Lalu yang kedua bentuk kelembagaan untuk perumusan dan implementasi kebijaksanaan UKM. Lalu masalah yang terakhir yaitu macam permasalahan yang dihadapi UKM. Tidak lupa di sini ada pun dosen pengampu kami yaitu Ibu Nimade Satyautami SEMM. Nah, secara umum permasalahan yang dihadapi UKM yaitu meliputi dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal, yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, pada faktor internal itu terdiri dari 5 aspek, lalu yang faktor eksternal terdiri dari 8 aspek. Pada faktor internal, yang pertama yaitu adanya kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan. Nah, pada permodalan yaitu merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM oleh karena pada umumnya UKM merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Nah, untuk faktor internal yang kedua yaitu adanya kualitas sumber daya manusia atau SDM, di mana keterbatasan kualitas SDM bagi usaha kecil itu baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya itu sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Dan juga unit usaha tersebut dapat dikatakan relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru, yang dimana itu berfungsi untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Nah, jadi untuk faktor internal yang ketiga yaitu lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar. Pada UKM yaitu mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah. Ditambah pula produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Jadi sangat berbeda ya dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik. Nah, di sini faktor internal yang keempat yaitu adanya mentalitas pengusaha UKM. Hal penting yang seringkali pula terlupakan di dalam setiap pembahasan mengenai UKM yaitu semangat entrepreneurship para pengusaha UKM itu sendiri. Semangat yang dimaksud di sini antara lain kesediaan untuk terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban, serta semangat ingin mengambil risiko. Seperti contoh suasana pedesaan yang menjadi latar belakang dari UKM seringkali memiliki andil di dalam membentuk suatu kinerja. Nah, untuk faktor internal yang terakhir yaitu ada kurangnya transparansi, di mana kurangnya transparansi ini terjadi di antara generasi awal pembangun UKM terhadap generasi selanjutnya. Banyak informasi dan jaringan yang disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada pihak yang selanjutnya melaksanakan usaha tersebut, sehingga hal ini menimbulkan suatu kesulitan bagi generasi penerus di dalam mengembangkan usahanya. Nah, baik untuk faktor eksternal yang pertama yaitu iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. Nah, di mana dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik bruto atau PDB, penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi UKM melalui pembentukan modal tetap bruto atau investasi. Nah, keseluruhan indikator ekonomi makro tersebut selalu dijadikan acuan di dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan UKM, serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Nah, lalu faktor eksternal yang kedua, terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UKM juga kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya
yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis. Faktor eksternal yang ketiga yaitu pungutan liar. Nah, di mana pungutan liar juga menjadi salah satu kendala bagi UKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekali, namun dapat berulang kali secara periodik, misalnya setiap minggu atau setiap bulan. Nah, untuk faktor eksternal selanjutnya yaitu ada implikasi otonomi daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UKM. Nah, jika kondisi ini tidak segera dibenahi, maka akan menurunkan daya saing UKM. Faktor eksternal yang kelima yaitu implikasi perdagangan bebas. Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku tahun 2003 dan APEC tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau, UKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global, dengan standar kualitas seperti salah satu isu kualitas, yaitu ISO 9000. Nah, faktor eksternal yang selanjutnya, yang keenam, yaitu sifat produk dengan ketahanan pendek. Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk dan kerajinan-kerajinan dengan ketahanan yang pendek. Dengan kata lain, produk yang dihasilkan UKM Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama. Lalu, faktor eksternal yang ketujuh yaitu adanya terbatasnya akses pasar. Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif, baik di pasar nasional maupun internasional. Lalu, faktor eksternal yang terakhir, yang kedelapan, yaitu terbatasnya akses informasi. Nah, minimalnya informasi yang diketahui oleh UKM sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini yaitu tidak mempunyai produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain terdapat pula produk atau jasa yang berpotensial untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut. Nah, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik saja. Nah, baik, di sini kembali ke pokok materi permasalahan, yaitu mengenai sifat permasalahan. Seperti halnya juga negara-negara lain, perkembangan UKM di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antara wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor atau subsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama. Namun demikian, ada beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah, seperti keterbatasan modal kerja dan atau modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, keterbatasan teknologi, SDM dengan kualitas yang baik, informasi khususnya mengenai pasar, dan kesulitan di dalam pemasaran. Nah, dengan perkataan lain, masalah yang dihadapi banyak pengusaha kecil dan menengah ini bersifat multidimensi. Nah, masalah-masalah tersebut semakin terasa bagi pengusaha-pengusaha yang melayani pasar terbuka atau ekspor. Lain halnya dengan pengusaha-pengusaha yang hanya melayani pasar lokal di daerah yang relatif terisolasi. Oleh karena itu, di pasar terbuka mereka berhadapan dengan produk-produk serupa dari pengusaha-pengusaha besar yang lebih unggul dalam banyak hal, maupun persaingan dari barang-barang impor. Bahkan di pasar ekspor pun pengusaha-pengusaha kecil maupun menengah Indonesia harus berhadapan dengan mitra mereka juga dari skala usaha yang sama dan lebih maju dari negara-negara lain. Dalam kondisi pasar seperti ini, faktor-faktor seperti penguasaan teknologi dan informasi, modal yang cukup, termasuk untuk melakukan inovasi di dalam produk dan proses produksi, pembaharuan mesin dan alat-alat produksi, dan untuk melakukan kegiatan promosi yang luas dan agresif, pekerja dengan keterampilan yang tinggi dan manajer dengan entrepreneurship dan tingkat keterampilan yang tinggi dalam bisnis manajemen, serta memiliki wawasan yang luas menjadi faktor-faktor yang sangat penting untuk paling tidak mempertahankan tingkat daya saing global.
Nah, selanjutnya ada macam permasalahan yang dihadapi UKM. Yang pertama, kesulitan pemasaran. Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UKM. Hasil dari suatu studi lintas negara yang dilakukan oleh James Akrasani di sejumlah negara ASEAN menyimpulkan bahwa jika UKM tidak melakukan perbaikan yang cukup di semua aspek-aspek yang terkait dengan pemasaran, seperti kualitas produk dan kegiatan promosi, maka sulit sekali bagi UKM tersebut untuk dapat berpartisipasi dalam era promosi dan era perdagangan bebas. Yang kedua, keterbatasan finansial. UKM khususnya usaha kecil di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial, yaitu mobilisasi modal awal atau startup kapital dan akses ke modal kerja finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Walau pada umumnya modal awal bersumber dari modal atau tabungan sendiri atau dari sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak cukup untuk kegiatan produksi, apalagi untuk investasi. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Nah, keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak UKM di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek entrepreneurship, manajemen, teknik produksi, pengembangan produksi, engineering design, quality control, organisasi bisnis, akuntansi, data processing, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Sedangkan, semua keahlian ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar, dan menembus pasar baru. Yang keempat, masalah bahan baku. Keterbatasan bahan baku dan input-input lainnya juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output dan kelangsungan produksi bagi banyak UKM di Indonesia. Yang terakhir, ada keterbatasan teknologi. Keterbatasan teknologi disebabkan oleh banyak faktor. Keterbatasan ini mengakibatkan kualitas produk rendah. Baik, untuk pokok materi yang terakhir yaitu bentuk kelembagaan untuk perumusan dan implementasi kebijaksanaan UKM, di mana bentuk kelembagaan ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu arah kebijaksanaan UKM dan yang kedua struktur pemerintahan dari UKM tersebut. Baik, untuk yang pertama mengenai arah kebijaksanaan UKM. Pada masa lampau selama tahun 1970-an hingga pertengahan dekade tahun 1980-an, perhatian pemerintah Indonesia ditujukan hanya kepada perkembangan usaha kecil termasuk usaha mikro. Tidak ada perhatian secara eksplisit yang diberikan kepada perkembangan usaha menengah. Pada waktu itu, kebijaksanaan usaha kecil dianggap sebagai salah satu bagian penting dari kebijaksanaan yang menyangkut penciptaan kesempatan kerja dan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi pedesaan. Akan tetapi, akhir-akhir ini, khususnya di dalam menghadapi era perdagangan bebas yang mengharuskan adanya upaya-upaya peningkatan daya saing dan perekonomian nasional, dan pemerintah juga menyadari bahwa di Indonesia jumlah usaha besar tidak banyak. Sedangkan jumlah usaha kecil sangat besar, tetapi tidak ada usaha menengah yang besar dan kuat secara potensial, yang dimana itu dapat berfungsi sebagai penghubung antara usaha kecil dan usaha besar, misalnya seperti lewat subcontracting. Pada arah kebijaksanaan pengembangan UKM di Indonesia dapat dinyatakan secara eksplisit di dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN pada tahun 1999 hingga tahun 2004. Pedoman kebijaksanaan negara ini menggarisbawahi 28 butir mengenai arah kebijaksanaan pembangunan ekonomi nasional untuk periode tahun 1999 hingga tahun 2004.
Kerangka kerja kebijaksanaan terdiri dari 3 kebijaksanaan utama, yaitu yang pertama sistem ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada mekanisme pasar dengan suatu persaingan yang adil dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, keadilan, kualitas hidup, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Lalu kebijaksanaan yang kedua yaitu penciptaan iklim bisnis yang kondusif untuk memberdayakan KUKM sehingga menjadi efisien, produktif, dan kompetitif. Lalu kebijaksanaan yang ketiga yaitu kebijaksanaan peningkatan kapasitas KUKM yang bertujuan untuk membuat KUKM mampu bersaing di pasar bebas dengan pelaku-pelaku bisnis lainnya. Nah, pada dasarnya kebijaksanaan yang ketiga ini bertujuan untuk menghilangkan segala kendala yang dihadapi KUKM, seperti keterbatasan modal pasar dan input-input untuk berproduksi, kekurangan di dalam kapasitas manajemen, kekurangan pekerja dengan keahlian teknis, bisnis, teknologi, dan keterbatasan akses ke informasi dan mitra usaha. Nah, namun demikian, di dalam realitas, kebijaksanaan UKM lebih berorientasi kepada sosial daripada pasar atau persaingan. Kebijaksanaan UKM ini belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijaksanaan ekonomi umum atau makro di Indonesia. Konsekuensinya, kebijaksanaan UKM di Indonesia tidak atau belum berfungsi sebagai elemen-elemen komplement dan sektoral dari kebijaksanaan ekonomi seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila sampai saat ini masih saja terjadi tumpang tindih antara kerja, pembangunan ekonomi dan masyarakat pedesaan, pemberdayaan perempuan, dan pengurangan kemiskinan. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai struktur pemerintahan, di mana pada struktur pemerintahan dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama pada tingkat nasional dan yang kedua pada tingkat regional. Pada tingkat nasional, di bawah Konstitusi 1945, Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih sekali 5 tahun oleh MPR, yang termasuk parlemen dan otoritas tertinggi negara. Nah, berdasarkan undang-undang yang berlaku, fungsi-fungsi utama dari MPR adalah memilih presiden dan wakilnya dan menetapkan konstitusi dan garis-garis besar dari kebijaksanaan pemerintah dan negara. Sedangkan fungsi-fungsi utama dari badan legislatif DPR adalah membuat, merubah, menyempurnakan, atau menyetujui usulan peraturan-peraturan atau undang-undang, termasuk Undang-Undang APBN berdasarkan usulan RAPBN dari Menteri Keuangan yang berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas lewat Presiden dan membantu pelaksanaan dari undang-undang dan realisasi dari APBN dan kebijaksanaan pemerintah untuk memperlancar tugas-tugas tersebut. Nah, DPR mendapat membentuk 9 komisi adalah termasuk persiapan, diskusi, dan penyempurnaan dari undang-undang yang diusulkan dalam bidangnya masing-masing, diskusi dan penyempurnaan rencana APBN yang diusulkan oleh pemerintah, dan melakukan monitor dan evaluasi. Nah, ke-9 komisi-komisi tersebut masing-masing dengan bidang atau sektornya, yaitu komisi yang pertama, Pertahanan dan Keamanan, Hubungan Luar Negeri dan Informasi. Komisi kedua, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Masalah-masalah Dalam Negeri. Komisi ketiga, Pertanian, Kehutanan dan Kelautan, termasuk perikanan. Lalu komisi keempat, Transportasi, Permukiman dan Infrastruktur Daerah. Komisi kelima, Industri, Perdagangan, Koperasi, Turisme. Komisi 6, Agama dan Pendidikan. Komisi 7, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Komisi 8, Energi, Sumber Daya Mineral, Penelitian dan Teknologi dan Lingkungan. Lalu komisi yang ke-9 yaitu Keuangan, Perbankan dan Perencanaan Pembangunan. Dalam hal eksekutif, struktur pemerintah secara garis besar dapat dibagi ke dalam 3 elemen utama. Yang pertama yaitu pembuat kebijaksanaan dan koordinasi. Nah, kabinet terdiri dari sejumlah menteri yang memiliki kontrol secara keseluruhan dari pemerintah, memimpin dan mengkoordinasi departemen-departemen dan badan-badan dan menentukan kebijaksanaan pemerintah. Lalu elemen yang kedua yaitu manajemen. Nah, Menteri Keuangan adalah manajemen kunci dari pemerintah dan bertanggung jawab atas perumusan strategi ekonomi, kebijakan fiskal, anggaran nasional, dan manajemen BUMN.
Lalu elemen yang ketiga yaitu adanya departemen-departemen. Nah, di mana departemen pemerintah secara tradisional adalah motor utama untuk membuat, menjalankan, dan mengefektifkan kebijaksanaan pemerintah dan dibiayai oleh Menteri Keuangan atas persetujuan oleh Parlemen DPR. Nah, lalu adapun elemen-elemen sebagai pendukungnya yaitu menteri-menteri negara, badan-badan pelaksana. Nah, selanjutnya yaitu pada tingkat regional. Nah, Indonesia dibagi dalam lebih dari 30 provinsi dan setiap provinsi dikelola oleh seorang gubernur dan suatu badan pembuat undang-undang di tingkat regional yaitu DPRD yang dimana anggota-anggotanya dipilih melalui pemilu yang memilih gubernur atas persetujuan presiden. Di dalam hal legislatif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bupati atau wali kota ditentukan oleh DPRD kabupaten atau kota dan harus disetujui oleh presiden. Bupati atau wali kota bertanggung jawab kepada DPRD. Setiap macam kebijaksanaan daerah yang dikeluarkan oleh bupati atau wali kota harus disetujui oleh DPRD. Oleh karena itu, peranan DPRD adalah untuk mengawasi pelaksanaan dari undang-undang atau peraturan daerah yang disetujuinya.